Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan di webinar di acara Road to Totally persembahan dari Elban Pers dan Sosialism. Senang sekali saya Ulidal Habibi selaku host yang akan memandu acara pada diskusi malam ini di hari Minggu tanggal 12 April 2026 dan kita sudah berkumpul di ruang Zoom untuk membahas topik yang sangat menarik yaitu The Quran in Europe Conventional Context Translation Practice and Crown-like Circulation. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu uh, pesertanya dari mana silahkan di kolom komentar ditulis. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa tetap buka via daring dalam forum Zoom ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, uh, sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Ini Mas Muhammad Rifal Asidiki dari UIN Bandung dan juga tim Interens. Halo Mas Rifal. Halo Mas Ulid. Baik. Terima kasih. Untuk malam ini beliau akan membagikan insight-nya mengenai bagaimana Al-Quran dipahami, diterjemahkan, dan bagaimana pengetahuan tersebut bersirkulasi di konteks atau di negara Eropa. Nah, untuk aturan main atau aturan diskusi pada malam hari ini, pertama, sederhana saja teman-teman. Kita pertama itu mendengarkan pemaparan dari Mas Rival. Yang kedua, setelah itu kita akan membuka sesi Q&A, yakni tanya jawab. Nah, nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya dari kolom chat atau raise hand, angkat tangan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya ke materi kepada Kang Muhammad Rifal Asidiki, waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar, Mas Ulid. Terdengar, sangat terdengar. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Pil Sahiran Samsudin MA, sama selanjutnya Ibu Lin Iva Napatufina MHum, Dr. Abdul Muhid Nabawi, eh, dan terakhir Bapak Anas Solimu Lisin MA sebagai supervisor. Dan yang saya hormati juga semua tim L-Brand Stock. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan pada malam hari ini
untuk memberikan ruang untuk terus belajar dan berkembang. Yang tidak lupa saya sayangi dan cintai juga teman-teman keluarga saya, Sofialism di Elbrand Talks. Semoga sehat semuanya. Dan tidak lupa teman-teman yang berkenan hadir pada malam ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Selanjutnya, saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada semua keluarga, semua tim DL Brandstock yang telah mengadakan eh, acara ini. Karena di minggu-minggu ke belakang itu L Brandstock sangat eh, padat sekali ya jadwalnya. Sudah berapa SKS itu. Kadang mengingatkan kita untuk L Brandstock itu kayak untuk mengingatkan kita supaya kita tuh tidak jauh dari Al-Quran. Tiap dari awal awal ini kan awal April kita udah bertamasya ke manuskrip Nusantara, mediasi media Al-Quran gitu kemarin. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan kali ini untuk berdiskusi ataupun berbagi tentang yang mungkin nanti kan acara intinya tuh tanggal 19 diisi sama Profesor Roberto Totoli yang dari Italia. Saya di sini tidak akan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia saja karena mungkin nanti bahasa Inggris sama Prof. Eh dan juga saya ungkapkan terima kasih pada teman-teman yang berkenan hadir ya pada malam hari ini. Malam Senin ya berarti. Saya ucapkan mungkin di sini sebagai ruang diskusi ya. Saya juga masih belajar. Di sini saya teman-teman masih banyak yang mungkin jauh lebih dari saya. Dari sini kita berbagi saja ya. Begitu ya Mas Ulid ya. Oke, kita langsung saja ya. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan ataupun penelitian yang bernama EUQ ataupun Al-Quran di Eropa itu bagaimana sih berkembang bertransformasi pada hari ini gitu. Kan kita nggak jauh ya, kita nggak selalu ke Eropa karena mungkin di platform kita tuh dihiasi dengan Liga Champion, mungkin tentang ke Eropa-Eropaan. Ada fansnya MU di sini, mungkin fansnya Real Madrid. Karena kan di media sosial ramainya tuh tentang Eropa tuh pasti sepak bola. Di Italia juga kan, Italia, Spanyol, banyak kan sepak bola. Tetapi alhamdulillah El Brandstock pada hari ini mengadakan hasanah ke Eropanya itu tentang membahas perkembangan Al-Quran di Eropa gitu. Keren, keren, keren. Interesting ya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan ya, ke perkembangan Eropa, mungkin saya refleksi sebentar. Mungkin bukan ingin menggurui ya, tapi kita mengingat kembali bagaimana kajian, bagaimana orang-orang Eropa itu interest pada kajian Islam, pada studi religion, studi Quranik. Itu berdasar ataupun berangkat dari beberapa faktor gitu. Karena hubungan antara Barat dan Timur itu sangat adversial gitu. Sering kali perlawanan ataupun sudut pandang kita terhadap Barat Timur itu kan wah berlawanan sekali gitu, sangat berbanding jauh gitu. Ya, karena dulunya itu ketika kita tarik ke belakang pada masa Khilafah Utsmaniyah ataupun pada abad pertengahan, bagaimana itu orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu ingin menguasai, ingin ekspansi lah, ingin ekspansi ke beberapa negara Muslim gitu. Karena kan dari Utsmaniyah, dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, ataupun kita sebut Ottoman, karena kan ekspansinya tuh sangat besar sekali. Nah, ketika sesudahnya invasi dari bangsa Mongol, terus Ottoman berkembang kembali, umat Islam kan sangat besar sekali tuh. Nah, pada saat itu Eropa itu sangat eh, eh, keadaannya tuh ingin mengconquer ataupun membalaskan dendamnya gitu Pak kepada yang Muslim tadi.
Ya karena udah invasi, udah kita serang balik nih gitu. Panik gak gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa perbincangan tentang religion studies ataupun Quran studies itu menjadi bahan interest bagi Eropa gitu. Karena ketika di pertengahan Eropa juga kan mengalami yang namanya sekularisasi ya, menuntut semua pada zaman itu tuh menuntut untuk semua harus rasional, semua harus humanisme. Nah, pada saat itu ada beberapa kelompok kalau saya bisa ini ya kalau saya baca di bukunya Profesor Aji Fajri Alatas, kalau teman-teman tahu, di Eropa pada saat itu kan sangat dipengaruhi oleh Orientalisme ataupun perkembangan yang tadi ingin adanya conquest gitu, adanya perlawanan terhadap Muslim itu sendiri. Nah, pada saat itu kepentingan-kepentingan Eropa kan pastinya membutuhkan pengetahuan gitu. Sebagaimana kan kata siapa tuh? Korea Siap kan saya ingat karena tentang pengetahuan dan tentang iman tuh sangat jauh berbeda gitu. Ilmu itu bisa menjatuhkan pendapat kita ya. Contoh kita berpendapat, kita bisa dijatuhkan pendapat kita gitu. Tetapi untuk kita menggagalkan ataupun eh, membatalkan suatu keimanan seseorang itu kan sangat susah. Nah, salah satu jalan Eropa ataupun ya orang-orang Barat untuk mendekati, untuk mengapproach Islam itu dengan mempelajari kitabnya gitu. Nah, oleh karena itu, studi religion, studi Quranik itu perlu dipelajari oleh orang-orang Barat gitu. Karena kan eh, kemauan dari Eropa itu seperti United States, Amerika, beberapa negara Barat itu ingin ya tadi ingin ekspansi. Ya karena butuhnya untuk tahu ini tuh siapa yang mau diduduki, ini tuh siapa yang mau kita jajah gitu. Oleh karena itu, maka pendekatannya itu bagus itu mempelajari apa sih yang menjadi pedoman, apa sih yang menjadi tuntunan bagi umat muslim itu sendiri. Makanya orang-orang Eropa kan banyak sekali tuh pintar akan bahasa, bakar filologi, pintar Al-Qur'annya. Karena ada kebutuhan yang dilatar belakangi ya tadi ada adversial ataupun perlawanan. Jadi potret ataupun image yang terekam pada beberapa dekade ke belakang ataupun beberapa tahun terakhir kan panjang sekali bahkan ratusan tahun bagaimana image Eropa dan Timur itu mempengaruhi kita gitu pada kajian studi Quran, studi studi Islamik gitu. Nah, mungkin saya akan bagikan PPT ya. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, ada yang sudah baca papernya belum? Ada yang sudah gitu. Terutama kan itu diterbitkan di Win Jogja. Adakah teman-teman di sini yang pernah baca? Boleh di raise hand dulu. Nanti boleh kita sharing-sharing, kita berbagi pendapat, berbagi perspektif gitu. Sebelum saya mulai, ada. Oh, Mas Ulid udah. Nah, tadi ya kenapa si Barat itu sangat apa namanya tuh sangat perfeksionis sekali, idealis lah, memandang Islam sangat realistis sekali dalam melihat bagaimana pertumbuhan Islam gitu. Kan kita tuh mempelajari Islam tuh dari dalam ya. Kalau orang Barat tuh lebih ke antropologi bagaimana Al-Quran itu berkembang di ronde sejarah, bukan di ronde ya, kayak di ruang sejarah. Karena kan dulu di pas zaman Nabi Muhammad abad ke-7 belum ada fikih, belum ada masalah apapun yang belum terjadi pada saat itu, pada abad ke-7. Nah, maka Barat itu melihat bagaimana Islam itu berkembang, khususnya Al-Quran, bagaimana Muhammad berkembang. Nah, jadi beda sekali antara seorang beriman ataupun seorang akademisi Barat itu melihat Islam, melihat Al-Quran. Ya, karena tadi orang Barat itu melihatnya dari luar, karena jago-jago gitu. Ini kok bisa gini, kok bisa gini gitu. Nah, sangat realistis. Adapun kata Profesor Aji, karena salah satu yang menjadi interest Barat terhadap Timur, terhadap Islam itu, salah satunya adalah
ada gerakan namanya tuh romantisisme, gitu. Nah, ketika abad pertengahan yang menuntut semua harus realistis, semuanya harus logik. Ada sebagian kaum barat itu yang ini tuh kenapa sih semua harus realistis, semua harus dituntut seperti ini. Maka ada gerakan ini tuh tertarik dari beberapa perkembangan Islam, terkhusus pada pembahasan tentang bagaimana Jalaluddin Rumi, bagaimana Islam itu, spiritual Islam itu sangat dalam sekali, deep. Nah, makanya orang barat itu tertarik di sana. Al-Quran berkembang. Tidak semua, ya, kita tidak bisa memukul rata barat itu sangat mencari kesalahan, mencari who is enemy. Tidak bisa seperti itu. Karena kita harus melihat kembali bagaimana cara pandang barat terhadap timur itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa semua semua orang barat, semua orang Eropa itu kesal atau mencari kesalahan Islam gitu. Nah, kita fokuskan pada satu topik, bagaimana Al-Quran itu berkembang di Eropa sana. Bagaimana Al-Quran bersirkulasi, bagaimana Al-Quran bersinggungan dengan orang-orang Barat, dengan orang-orang Muslim itu sendiri. Nah, tapi di sini Profesor Roberto Totoli membahas bagaimana Al-Quran itu bertransmisi dari abad ke-12 sampai abad ke-18 ya. Jadi Al-Quran itu gimana sih perjalanannya di Barat? Banyak plot twist atau tidak? Atau kan sampai kemana? Karena disebabkan beberapa ekspansi dari Spanyol ke sana, ke baratnya mungkin ke Spanyol, ke timurnya ke Sisilia, ke Iran, ke sana. Nah, selanjutnya, nah, Eropa Islam dan Al-Quran sebelum abad ke-19. Kita fokuskan pada sebelum abad ke-19, ya, dari abad 12 sampai ke abad 16, abad 17, 18. Nah, tadi cara pandang Barat itu kan mencari kesalahan, who is enemy dari Muslim itu apa gitu. Nah, polemik yang terjadi pada kita melihat historis yang kita terima, mungkin pandangan kita tuh terhadap Barat Timur itu yaitu penjajahan ataupun perlawanan, perpolemikan yang terjadi. Nah, di sini Profesor Roberto itu ingin mengungkapkan ada loh yang lain dari sudut pandang yang lain. Pastinya tadi kita tidak bisa melihat, wah, Barat Timur itu ya udah perpolemikan aja gitu, tidak bisa begitu. Nah, salah satunya adalah gini, ada Kristen Eropa melihat Al-Quran kan pada saat abad ke-12, Al-Quran itu mulai diterjemahkan. Kristen Eropa melihat Al-Quran itu dalam terjemahan sebagai akses favorit untuk memahami Islam dan makna teks suci komunitas agama baru ini. Namun tujuannya hanya untuk memahami musuh dengan lebih baik untuk tujuan polemik semata. Pada awal-awal memang kita akui Barat itu melihat untuk conquer study, ya, tadi memahami Quran itu terjemah Al-Quran itu sebagai aspek untuk memahami lawan kita gitu. Lawan Muslim tuh, oh, pemahamannya kayak gini, berarti kita approach-nya harus kayak gini. Nggak bisa langsung gitu, nggak bisa hapok, nggak bisa langsung sikat. Tetapi ya tadi ideologinya dulu diperdalam. Oke, next. Selanjutnya, nah, yang mempengaruhi cara pandang ilmuwan Barat, para scholar, baik itu di Barat, di Timur itu, ada dua buku yang sangat berpengaruh, yang mungkin Prof. Roberto Toto itu menjelaskan atau mengatakan ada dua buku yang sangat berpengaruh pada perjalanan khususnya di Barat gitu. Ada salah satu buku Orientalis karangan Edward Said. Beliau adalah dari Palestina, ya, orang Palestina, tapi studi di Amerika kalau tidak salah. Yang satu lagi ada Norman Daniel yang berjudul Islam and the West gitu. Nah, yang tadinya Barat interesting dengan Islam itu untuk perlawanan, untuk memahami musuh, jadi kata Edward Said di dalam buku Orientalisme itu, Barat itu ketika berbicara tentang Islam itu tuh tidak selalu netral gitu. Ada satu yang dilebih-lebihkan karena ingin tadi mencari celah-celah kesalahan. Pokoknya Islam itu salah, salah, salah gitu. Nah, Edward Said ini eh, mengelaborasi lah di bukunya itu bahwasannya Barat itu inilah direkonstruksi pemikiran, cara cara pandang Barat terhadap Islam itu terkadang tidak netral, ya, karena tadi dibutuhkan untuk polemik dan sebagainya gitu. Sama juga dengan bukunya Norman Daniel gitu.
bagaimana cara pandang itu. Nah, dari buku ini tuh menjadi magnum opus Edward Said untuk merubah cara pandang orang-orang Barat maupun itu scholarship Barat, scholarship Timur gitu. Ini buku sangat berpengaruh sekali gitu terhadap cara pandang kita Barat, antara polemik Barat dan Timur. Selanjutnya ada mungkin dari pembacaan saya membaca hasil papernya Roberto Totoli, kan kita pastinya muncul pertanyaan, mengapa orang Eropa itu membaca Quran? Kan husnudon saya orang Indonesia, apalagi followers Elvan Stroke itu pasti satu hari hatam satu juz. Apalagi Mas Uda sebagai ketum IPPNU hatam itu satu juz. Nah, kita balik pertanyaannya. Kenapa Eropa itu membaca Quran gitu? Karena tadi berangkat dari perpolemikan untuk kebutuhan tertentu gitu. Nah, mungkin ada beberapa motif ya. Orang Eropa itu mendalami Islam, ingin mengetahui Islam. Itu ada yang berangkat dari religious tadi. Mungkin dari gerakan romantisisme tadi, berangkat religious tadi. Religious. Ya tadi. Ini kenapa semua harus eh apa namanya tuh logis. Tetapi spiritualnya itu kan kurang terpikirkan gitu, kurang terasakan. Nah, yang kedua ada learning ataupun nanti akademisi-akademisi seperti banyak sekolah barat kan yang meneliti Quran itu para orientalis itu kan untuk kebutuhan akademik. Seperti kan kita tahu beberapa orientalis dari barat itu seperti John Walsbrook, Patricia Crone, ada William Graham, banyak sekali ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, khususnya yang mempelajari IAT. Nah, yang terakhir ada perpolemikan gitu. Nah, pada awal-awal kita nanti akan bahas bagaimana motif-motif orang-orang Eropa itu membaca Al-Quran gitu. Ya tujuannya ada yang untuk spiritual, religius, ada yang learning untuk akademisi, dan yang terakhir ada untuk perpolemikan gitu. Nah, akan seperti apa gitu sirkulasi Barat atau Eropa terhadap Al-Quran. Nah, kita lanjut. Yang pertama, Roberto Totoli pada papernya eh, mengenalkan terjemahan pertama yang dilakukan oleh akademisi Barat, yakni Robert of Keton. Keton ya. Mungkin saya nanti takutnya agak ada salah pembacaan. Ada orang-orang Perancis, ada beberapa orang-orang yang mungkin saya nggak bisa ngucapin itu tuh namanya seperti apa gitu pelafalannya. Nah, Robert Keton ini adalah perterjemah pertama dari Al-Quran ke Latin gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini nama terjemahnya ya, ada Max. Saya tidak bisa membacanya, mungkin saya menemukan mungkin nanti ada beberapa gambar yang saya temukan di beberapa website, di beberapa paper yang saya temukan, saya dibawa ke sini gitu. Karena kan di papernya Roberto tuh tidak ada gambar sekali ya, hanya penamaan-penamaan gitu. Nah, itu tuh. Nah, ini penerjemah ini ya, karena tadi awal-awal untuk kebutuhan polemik, maka ini tuh di bawah kepemimpinan siapa lupa lagi, ada dua pimpinan. Nah, dieksekusi untuk menerjemahkannya itu sama beliau gitu, sama Robert of Keton dari Keton. Nah, sebenarnya ada pembanding ataupun ada satu lagi yang menerjemahkan Quran, tetapi itu tidak FYP ya. Ada yang namanya itu Mark Toledo. Mark dari Toledo sama itu menerjemahkan dari bahasa Arab ke Latin gitu. Itu kalau di Indonesia sangat, apalagi ketika di Indonesia Nusantara ada bagaimana Al-Quran yang bahasa Arab berpindah bahasa menjadi Indonesia, menjadi Jawa, menjadi beberapa bahasa di Nusantara gitu kan, itu diperdebatkan bisa mengubah makna atau tidak orisinil kah, atau banyak sekali lah. Ini juga pada saat Barat menerjemahkan ini itu pastilah ada perpolemikan, kontroversi sekali gitu. Nah, ini pertama, impact yang ditimbulkan, output yang dilakukan Robert Opketon itu sampai, karena ini karya pertama kan, karya penerjemahan Quran pertama, itu sangat jauh sekali melampaui beberapa abad ke depannya gitu untuk meneliti ataupun untuk penerjemah-penerjemah selanjutnya. Nah, ini sebagai kiblat pertama orang-orang penerjemah Al-Quran Barat, nah ini ke Robert Opketon gitu. Nah, selanjutnya ada pada abad ke-16. Dari abad-abad beberapa abad ke-12, sampai abad ke-17 itu
ada peta mapping ya. Saya tidak membuatkan peta, lupa karena ya. Tapi gini ya, dari abad ini nih, abad ke-12. Nah, eh, muncul-muncul lagi ataupun rame-rame lagi itu viral-viral kembali di abad 16. Karena di sana ketika abad ini kan mulai abad awal-awal abad pertengahan kan. Nah, abad ke-16 itu adanya percetakan Al-Qur'an pertama dengan bahasa Arab oleh Alessandro Paganini gitu dari Venesia. Venesia itu di Italia, teman-teman. Gak tahu di Juventus itu, gak tahu di Inter Milan. Oh ya, di Venesia. Jadi Al-Qur'an pertama yang bukan diterjemahkannya, dicetak menggunakan bahasa Arab yaitu di Venesia oleh Alessandro Paganini gitu. Nah, abad 16 ini terkenal dengan percetakannya gitu. Ada dua kalau tidak salah di papernya Roberto Totoli, tetapi saya membawanya cuma satu, yang ini nih, yang Alessandro Paganini, karena impact yang diberikan oleh Alessandro Paganini itu kan lumayan krusial karena ya Quran yang asalnya eh, apa namanya tuh ditulis tangan sekarang dicetak gitu sekaligus menggunakan bahasa Arab. Nah itu coba teman-teman bisa saya zoom nih, gak tahu bisa baca atau tidak ini, gak tahu penggalan ayat apa, surat apa. Yap Tarun kan ini ada beberapa lah, gak tahu surat apa ini, saya dapat dari Madain Project. Nah ini kalau ini kan pembukaan dari suratul Fatihah sama Al-Baqarah kan. Ini percetakan pertama di Venesia abad ke-16. Nah, oke, selanjutnya ini lumayan ya, itu tuh dari Robert Keton ke Alessandro Paganini beberapa abad kemudian. Nah, ini juga kan bertransformasi dari manuskrip ke media cetak. Sebagaimana kan kalau teman-teman mengikuti pertemuan yang kemarin, media Al-Quran itu kan bertransformasi dari manuskrip ke media cetak, terus ke HP kan, sekarang Al-Quran bisa dibawa kemana-mana gitu. Bagaimana itu akan mempengaruhi otoritas penafsir, apakah akan mempengaruhi makna, itu menjadi suatu yang sangat kompleks sekali kan. Mempengaruhi otoritas penafsir. Selanjutnya nah lanjut ke ke masa Renaissance atau masa pencerahan Eropa. Nah di sini munculnya minat-minat baru ataupun ketertarikan baru pada di Eropa Barat itu. Jadi bahasa Arab yang Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab itu menjadi sarana budaya sekaligus sebagai bahasa sastra keagamaan Islam, terutama Al-Quran gitu. Jadi Mushaf Al-Quran yang bahasa Arab itu menjadi media untuk orang Barat itu mencari mencari tahu bahasa Arab untuk mensinkronkannya dengan bahasa sebelumnya atau bahasa Semitik, Ibrani nantinya itu. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi media untuk orang-orang Barat itu mempelajari bahasa Arab. Nah, abad ke-17 ada ada satu penerjemah yakni Sir. Nah, ini saya tidak bisa melafalkannya, gak tahu gimana. Itu kalau nggak salah orang Prancis. Ada yang bisa melafalkan? Ada orang Prancis di sini? PSG, PSG. Saya Sir Dojir Clear. Terima kasih, Mas. Nah, itu ya namanya. Nah, ini berkembang di Renaissance. Ini saya zoom. Nah, ini bahasa Latin kan tuh. Ini Al-Quran, nggak tahu ini memberikan surat atau ayat. Hijab kan kalau di Mushaf Utsmaniyah itu ada hijab, ada ruku, ada beberapa lah. Ada rubu. Kalau di sini nggak tahu ya, kayak ya udah gini aja. Nih, Mahomet namanya tuh El Al-Quran de Mahomet. Ini namanya. eh Juga teman-teman, sebetulnya di papernya Roberto Totol itu banyak sekali ya mengutip beberapa nama peneliti Al-Quran, khususnya yang menerjemahkan itu sangat banyak sekali saya baca itu. Oh, banyak sekali tokoh-tokohnya yang dibawa oleh Roberto Totoli, karena kan penelitian ini tuh sangat besar sekali, ataupun peneliti yang sebelum pada abad terbelakang, abad ke-12 sampai abad ke-16 itu sangat banyak sekali.
Saya hanya mengutip beberapa karya-karya yang mungkin agak ini ya, agak bagus, bukan agak bagus, agak ada gambarnya dan agak terkenal gitu. Nah, dari mana sekarang Barat mendapatkan manuskrip-manuskrip Al-Qur'an gitu sampai bisa diterjemahkan seperti seperti di gambar ini. Nah, perolehan manuskrip Islam juga salinan Al-Qur'an memiliki arti penting bagi para cendekiawan. Ini arsip penting banget loh gitu. Nah, salah satu cara spesifik perolehan manuskrip adalah melalui peperangan dan konfrontasi bersenjata di Mediterania dan di perbatasan Ottoman. Kita tahu kan Ottoman itu khilafah sangat besar, ekspansi sangat besar, wilayah yang sangat besar. Nah, otomatis kan orang-orang Eropa itu ingin mengkonquer kembali itu ya tadi ji- ada namanya tuh saya nggak bisa bacanya lagi. Harta karun Ottoman itu salah satu ada manuskrip, ada beberapa penulisan-penulisan harta karun One Piece-nya Ottoman lah. Nah, perolehan orang-orang Barat terhadap bisa seperti ini sampai bisa menerjemahkan Al-Quran pada bahasa Latin itu, ya tadi dikarenakan adanya perolehan berkat adanya konfrontasi antara ya Barat dan Timur ataupun Kristen dan Islam. Nah, eh Share Duyar ini menerjemahkannya itu dengan bahasa yang vernakular ataupun bahasa sehari-hari. Nah, kalau kita kan Al-Quran yang bahasa Arab, itu gimana kalau dibahasakan ke bahasa Sunda yang sehari-hari, bahasa Jawa yang bisa yang sehari-hari kan itu sangat akan menimbulkan pertanyaan gitu. Bagaimana jika Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari gitu. Alhamdulillahirobbilalamin diartikan dengan bahasa sehari-hari. Apalagi kan kalau orang Sunda Jawa kan gak jauh-jauh dari kata-kata gitu ya. Nah selanjutnya ada di abad ke-18 ada Ludovico Maraci. Nah, terjemah ini mungkin disebut magnum opus yang paling top gitu karena salah satu karya Maraci ini menjandingkan bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya itu dengan Latin gitu. Kalau di Indonesia itu kayak Al-Quran ya lapad di tengah kan, lapad mushafnya di tengah, terjemahnya di pinggir, sama terkadang kan ada terjemah atau tafsir, tafsir ini. Nah, sama ini juga Maraci itu meracik bagaimana penerjemahan Arab ke Latin itu beserta teks Arabnya gitu dan komentarnya. Nah, saya zoom nih. Surat apa ini? Gak kebaca. Surat surat Al-Baqarah kayaknya ya, surah Faka itu surat ini. Mekana. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim dalikal kita bula roi bapi. Betul kan sih? Udah iya betul. Nah, di sini ada Latinnya. Nah, ini Maraci itu kan karya-karya sebelumnya kan tidak mencantumkan Latin, hanya tidak mencantumkan Latin berserta Arabnya, tetapi kan di sini Maraci itu mencantumkan keduanya gitu. Nah, selanjutnya berangkat dari tadi perpolemikan konfrontasi Eropa Barat dan Timur, kan pada dari awal Eropa itu melihat korpus keislaman itu kebutuhan untuk berperpolemikan atau perlawanan terhadap Islam itu sendiri. Nah, dengan adanya karya-karya penerjemahan tadi, Al-Quran di Eropa itu tidak lagi dipandang sebagai senjata untuk menyerang. Jadi ya karena kita udah tahu nih Islam tuh gini nih pedomannya. Nah, tidak berangkat si apa namanya tuh niat yang awalnya untuk perlawanan itu menjadi kabur gitu, menjadi kelap-kelip lah kalau lampu ya. Wah, ini kita sudah menemukan beberapa aspek ataupun output yang dikeluarkan dari menerjemahkan Al-Quran itu. Nah, maka teks yang normatif, teks Al-Quran yang fundamentalis itu membentuk intelektual, membentuk linguistik, dan dapat merubah cara budaya teologis orang-orang Barat itu sendiri gitu. Nah, karena disebabkan oleh Al-Quran itu disalin, diterjemahkan, dan diperdebatkan oleh para sarjanawan raja dan sampai biarawati.
banyak kan dari kaum-kaum aristokrat nantinya itu pada abad pertengahan membaca terjemah-terjemah Al-Quran itu untuk argumennya itu untuk melawan argumen-argumen aristokrat gitu. Nah, di abad pertengahan ini karena udah ada terjemah-terjemah yang tadi dari beberapa yang tadi saya sebutkan, merubah cara budaya orang-orang barat atau budaya orang-orang Eropa pada cara pandangnya terhadap Islam itu sendiri. Ya karena eh, dari awal asalnya untuk perpolemikan, asalnya perlawanan menjadi melahirkan sebuah keintelektualan dan melahirkan suatu pendekatan linguistik yang tadi nantinya yang linguistik tuh di sini nih. Kalau tidak salah di abad 16 yang zaman Renaissance dan juga Al-Quran itu menjadi suatu pendukung argumen untuk melawan eh, kaum marginal gitu. Kan ada Kristen, Katolik nantinya itu. Nah, Al-Quran itu dipakai untuk mendukung argumen teologisnya. Karena nanti kan di abad pertengahan ada yang namanya Trinitarian, ada Katolik, ada beberapa sekte-sekte ya di umat Kristen itu. Jadi banyak. Nah, dengan mempelajari Al-Quran, secara tidak langsung Al-Quran itu merubah budaya Eropa menjadi bagian dari Eropa itu sendiri, Al-Quran itu. Nah, kita sebagai umat Islam di Indonesia, apakah sudah bersinggungan seperti itu sama seperti Eropa? Kayak Al-Quran itu diperdebatkan. Al-Quran itu menjadi media untuk mempelajari bahasa Arab dengan sangat-sangat fundamental sekali gitu. Nah, selanjutnya eh, Roberto Totoli itu memfokuskan pada Al-Quran Eropa. Beliau itu ada satu penelitian yang besar sekali yang diadakan dan dibiayai oleh Barat gitu, oleh Eropa. Salah satu mungkin beberapa peneliti yang beliau cantumkan dan dibiayainya itu lumayan cukup besar ya, ada sampai 20 juta euro. Kalau di rupiah ini berapa ya? Saya agak tahu. Ada yang tahu nggak ini berapa 20 juta euro tuh berarti berapa miliar triliun? Mungkin Mas Sulit tahu. Ini kan ongkos untuk penelitian. Ini Eropa sampai membiayai para peneliti untuk apa namanya tuh meneliti Quran itu sampai sangat effortnya tuh gede sekali gitu. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya 20 juta itu berapa rupiah. Nah, nanti kita buat proposal tuh ke Pak Prabowo untuk peneliti Quran di Indonesia. Barangkali ada yang mau di sini kan. Nah, selanjutnya penelitian tentang Eropa menunjukkan minat yang semakin besar dalam studi tentang Islam dan Muslim gitu. Bagaimana jadi pandangannya itu berubah sangat eh, signifikan ya pandangan-pandangan Eropa itu. Nah, yang nantinya menjadikan minat orang-orang Eropa itu tertarik interest pada kajian-kajian Al-Quran, pada kajian-kajian Islam gitu. Salah satunya ada Holger Gelantine. Wah, ini salah satu orientalis yang madep lah pokoknya. Ada kan dari kita mungkin dari yang jalur kita paling Walid Soleh. Yang ini beda ya, ini Mas Walid Soleh ini kayaknya. Ada juga Maritz van Putten di Leiden. Ada juga Nikolai Sainai. Itu Nikolai Sainai keren banget kan bukunya sampai membuat buku ada yang kayak apa ya. Yang pokoknya kosakata Al-Qur'an itu gede banget bukunya, panjang banget. Selanjutnya ada lagi Johanna Ping. Johanna Ping kan bukunya banyak yang membahas tentang skriptula kan, beberapa bagaimana Al-Qur'an terjemahkan di Indonesia kan ada bukunya itu. Selanjutnya yang terakhir ada beliau sendiri gitu sebagai penelitian besar Al-Quran di Eropa atau EUQ ya kalau saya tidak salah baca. Roberto Totoli sendiri menjadi salah satu tim penelitian Al-Quran yang berkembang di Eropa. Nah, nah di Profesor Roberti mengelaborasi bahwa penelitiannya itu tuh terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada 4 bagian ya. Jadi Al-Quran yang di Eropa itu dinahkodai oleh 4 peneliti. Nah, yang pertama ada di Madrid. Ini nggak tahu emang di Madrid kayaknya ya di Madrid yang sekarang klubnya itu Real Madrid.
Nanti leg 2 ya siap-siap aja gitu. Dan yang dinakodai oleh Mercedes Garcia Arenal. Nah, di sini kan dan jadi fokus empat peneliti ini tuh lebih ke abad pertengahan, bagaimana Al-Quran itu bertransmisi di abad pertengahan sampai sekarang. Nah, yang di Madrid ini eh, lebih mendekati ataupun fokus pada Muslim di Eropa, di Iberia. Nama golongannya ataupun nama komunitasnya itu bukan komunitas ya, kayak umat Muslim minoritas yang ada di Iberia itu kan sedikit contohnya. Nah, tetapi minoritas ini yang bernama Mudéjar dan Morisco itu kan berbeda ya dengan sekarang ekspansi umat Islam terhadap kaum di Eropa pada ke barat, kan itu menjadikan suatu distingsi antara ekspansi timur dan barat gitu. Nah, ekspansi timur itu tidak selalu ketika satu wilayah di apa namanya tuh di conquered, di dijajah, tidak apa namanya tuh memaksa orang-orangnya itu untuk masuk Islam gitu. Ya karena itu kan menjadi suatu distingsi. Ya sudah, kalau misalkan Muslim udah conquer kepada Barat, conquer ke wilayah Barat, ya sudah wilayahnya milik kita gitu. Tapi soal keyakinan itu umat Muslim tidak mau berurusan itu. Yang penting kamu bayar pajak, yang penting kamu turut pada pimpinan. Nah, berbeda dengan inkuisisi sekarang Eropa, Eropa itu, nah si Muneja dan Morisco ini tuh di bawah inkuisisi Eropa, yang pada saat itu dipaksa untuk masuk pada teologinya kan. Nah, tapi di balik itu, minoritas Muslim yang ada di Iberia mempertahankan teks sucinya karena kan udah sangat, Mushaf Al-Quran udah sangat masif sekali kan di apa namanya tuh disebarkan. Nah, salah satu cara untuk umat minoritas mempertahankan pedomannya, mempertahankan kitab sucinya itu dengan menulis satu buku yang namanya itu Naskah Al-Jamiado. Nah, ini nih. Nah, Naskah Al-Jamiado ini tuh ditulis dalam bahasa Roman namun menggunakan bahasa Arab. Ya karena tadi kalau misalkan ditulis dengan bahasa Arab, wah iya Muslim gitu kan. Nah, untuk salah satu para pencegah inkuisisi Eropa Barat kepada minoritas Iberia, ya tadi mereka itu mempertahankan teks Al-Quran itu dengan bahasa Roman. Ada surat Al-Fatihah ya, nih. Mas Boy bisa terlihat tidak di layar? Nah, saya tidak bisa bacanya ya. Gak tahu kalau Mas Fauji bisa kayaknya. Ahli Syriak. Nah, di sebelahnya juga nih, tulisannya seperti ini. Ini agak buram ya teman-teman. Saya juga tidak bisa bacanya, ini agak susah. Nah, ini salah satu pertahanan untuk eh, mempertahankan teks suci gitu, orang-orang minoritas yang ada di Eropa Barat sana. Nah, diteliti oleh Mercedes Garcia Arenal gitu. Jadi Mushaf Al-Quran itu sangat dijaga sekali oleh para pengikutnya khususnya di Eropa Barat sana. Sampai-sampai kan membuat naskah yang bernama Al-Jamiado tadi. Selanjutnya ada Nantes. Saya nggak tahu ya sekarang Nantes itu ada di mana. Belum saya searching juga. Tapi saya baca salah satu peneliti yang kedua dari penelitian besar EUQ ini tuh adalah John Toland atau di Nantes. Nah, John Toland ini berfokus pada penulis Prancis gitu. Kan tadi mappingnya ya ada dari Robert of Keton, Mark of Toledo. Nantinya tuh ada ke Prancis, ke Belanda. Nah, itu bertransmisi terjemah Al-Quran itu dari bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Yang nantinya kan akan menimbulkan minat pada kebahasaan bahasa Arab. Itu mungkin di depan saya elaborasi bagaimana ketertarikan Barat itu sampai melupakan bahasanya sendiri gitu. Nah, fokusnya pada penulis Prancis pada abad ke-12 sampai 17. Nah, transmisi Arab ke Latin dan disunting untuk memfilter polemik terutama pada pemahaman kepada Islam dan Muhammad. Nah, John Toland itu baru mengeluarkan tidak salah papernya ya membahas bagaimana cara pandang Eropa sudut. Jadi image Muhammad itu digambarkan
sebagai sesuatu yang apa gitu oleh orang Eropa. Kan kalau kita di Indonesia mungkin Nabi Muhammad itu image-nya tuh bakal memberikan syafaat, bakal bakal gini gini gini. Nah, sudut pandang beberapa orang ataupun beberapa sekte itu sangat berbeda-beda. Nah, John Toland ini ingin mengelaborasi bahwasanya image Muhammad itu sangat berbeda-beda gitu. Nah, Toland juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan sekadar objek polemik, tetapi melainkan elemen yang telah terintegrasi dalam sejarah intelektual dan keagamaan Eropa. Ya, karena saya tadi ucapkan ya, jadi Al-Quran itu ya sudah menjadi bagian perkembangan budaya Eropa sendiri, karena Al-Quran sangat berpengaruh gitu untuk melahirkan budayanya. Tidak hanya sebatas perlawanan, adversarial. Nah, salah satu faktor yakni sebagian besar dan tetapi terbatas tentang Islam dan Al-Quran. Mungkin yang jago, yang expert di bahasa filologis yang kita kenal seperti Theodor Noldeke itu kan sangat expert sekali pada bidang filologis kan, filologis. Nah, di Prancis kenapa diteliti oleh John Toland? Para penerjemah orang Prancis ataupun ya sebetulnya lupa. Jadi orang-orang Prancis ini tuh sebetulnya tidak menerjemahkan kalau saya tidak salah baca ya di papernya Roberto itu. Jadi orang-orang Perancis ini tuh lebih ke menulis tentang Al-Qur'annya, bukan menerjemahkan Al-Qur'an, tetapi lebih ke ilmu cara pandang terhadap Al-Qur'annya. Contoh membahas apa? Membahas tentang Al-Qur'an. Nah, sama John Toland ini diteliti bagaimana. Nah, ketemulah orang Perancis ini kurang expert, kurang kompeten pada bidang-bidang kebahasaan. Nah, ini juga nanti John Toland ini akan memberikan beberapa peneliti yang diteliti oleh John Toland, beberapa penulis Prancis itu yang meneliti, bukan meneliti, yang membuat karya bagaimana Al-Quran ini bisa pokoknya dipotong-potong lah. Jadi karena tadi tidak untuk perpolitikan, yang digantikan oleh apa, kepentingannya sendiri untuk oleh orang Barat, seperti dikasihkan ke aristokrat, dikasihkan ke beberapa sekte, yang makanya si kemurnian, bukan kemurniannya, kayak ada keinkompetenan para penulis Prancis ini pada terhadap buku-buku yang ditulisnya gitu. Nah, ini peneliti kedua. Nah, selanjutnya ada Copenhagen. Ini betul gak bacanya Copenhagen? Hehe. Bukan Copenhagen. Kah? Copenhagen. Nah, di Copenhagen ada peneliti yang ketiga. Jadi di Eropa itu ada 4 ya. Yang ketiga ada Jan Loop. Jan Loop ya. Nah, tadi kan fokus pada abad pertengahan. Sama ini semua fokus pada abad pertengahan. Yang ketiga fokus pada peran Al-Quran di lingkungan Protestan dan perburuan manuskrip Al-Quran di sini bukan hanya diserang, akan tetapi dipelajari dengan filologis tuh. Teks ini dieksplorasi untuk memahami bahasa Semit atau kata Ibrani kuno. Nah, saya cantumkan konteksnya kan di sini ada satu fenomena atau kejadian, ada pengepungan Wina namanya itu, yakni upaya besar Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman pada saat itu pada tahun 1529 atau kita sebut abad ke-16 dan abad ke-17 untuk merebut kota Wina atau Austria, pusat kekuasaan Habs. Nah, ini saya nggak bisa baca lagi. Habsburg ya, Habsburg. Gimana Mas bacanya? Nah, salah satu yang tadi disebutkan tadi saya ada apa namanya tuh? Pokoknya namanya inilah. Kan Theodor Noldeke kalau tidak salah orang ini nih, orang Habsburg. Habsburg. Nah, salah satu manuskrip yang didapatkan, penelitian Jan Loop itu meneliti bagaimana manuskrip itu diterima oleh orang-orang Eropa gitu. Pada saat apa, pengepungan Wina tadi. Nah, namanya ini nih, One Piece-nya Ottoman tuh ini, Turkenbu itu. Saya tidak bisa baca asli, itu bahasa Turki kayaknya. Nah, ini dijarah ya, dibawa oleh orang-orang Eropa. Khususnya kan apa namanya tuh, gara-gara perang salib, gara-gara abad pertengahan itu, wah kacau balau kan, Ottoman itu mengecil wilayahnya itu. Nah, dijarah dan dibawa ke perpustakaan di Jerman dan Skandinavia. Saya rasa kalau saya bukan cocok logi ya, kayak kenapa orang Jerman seperti Theodor Noldeke itu pintar akan berbahasa atau filologinya.
Ya karena banyak manuskrip yang dibawa pada saat ekspansi di Wina gitu. Jadi dari harta karun Ottoman itu dibawa dan dipindahkan ke perpustakaan di Jerman dan Skandinavia. Nah, salah satu yang paling vokal menyuarakan Al-Quran untuk menyerang dogma Katolik dan Trinitarianisme adalah Martin. Ini Martin ya, Martin Luther. Jadi Martin Luther ini yang sebagaimana tadi saya ungkapkan kan, Al-Quran itu tidak hanya dipelajari, tidak hanya dijadikan sebuah dogma, tidak hanya dijadikan sebuah bentuk perlawanan untuk melawan musuh, tetapi dijadikan argumen untuk mendukung mendukung argumen dirinya gitu. Karena kan ketika Eropa pada saat itu tuh kayak bukan kayak terfragmentasi gitu. Ada hierarki sosial yang mungkin membuat keonaran lah di Eropa itu. Apalagi kan abad ke-17, abad abad kekosongan, abad ke hita, buat ke hita, abad ke-8 Eropa. Nah, salah satu argumen yang digunakan oleh orang Eropa itu tadi yang paling pokok adalah Martin Luther ya tadi menggunakan dari Al-Qur'an gitu hebatnya. Nah, ada salah satu paper ya yang mungkin ada di sini ada yang ikut kelas Mas Anas tadi mungkin eh, ketertarikan Eropa terhadap eh, apa namanya tuh kajian-kajian Islam, kajian-kajian Al-Quran itu sebagaimana yang diungkapkan Andrew Ripin kan bahwasanya konten-konten Al-Quran itu unik-unik loh gitu. Karena unik-unik sekali, oleh karena itu Eropa itu tidak lagi terfokus atau tidak lagi tendensinya itu tidak pada bahasa-bahasa seperti di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi lebih berfokus pada penelitiannya ya Al-Quran ini karena sangat menarik, sangat interest nih konten-konten di Al-Quran, kebahasan Al-Quran. Sampai beberapa abad kan kekaburan penelitian kebahasaan di Eropa, kebahasaan Eropa sendiri malah tendensinya itu ya ke Al-Quran gitu. Apalagi di beberapa dekade terakhir kan abad ke-21 sekarang studi Al-Quran itu sangat masif sekali disuarakan oleh beberapa scholar yang mungkin nanti di lain waktu di Elbrand akan diadakan kembali. Nah, selanjutnya yang terakhir di Napoli. Beliau kan sekaligus rektor ya di universitasnya. Roberto Totoli, peneliti terakhir. Beliau itu fokusnya itu pada perpustakaan arsip yang ada di Roma dan ordo-ordo Katolik. Nah, Totoli itu meneliti bahwa Al-Quran cetak berhuruf Arab justru lahir di Venesia oleh Alessandro Paganini. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Jadi Al-Quran yang pertama kali dicetak, yang tadi yang Alessandro Paganini, saya tampilkan lagi. Nah, yang Paganini ini nih. Nah, yang ini, itu tuh lahir bukan pada di Timur Tengah, bukan di mana, tetapi di Italia gitu, di Roma. Adanya Al-Quran cetak yang bertuliskan Arab, itu lahir di Venesia tadi, di Italia. Nah, kembali lagi. Eh, nah, karya Marucci tadi, nah, yang sesudahnya tadi, yang Alessandro Pagani, ada karyanya Marucci tadi, Alessandro Marucci menjadi magnum opus untuk menganalisis manuskrip Arab yang bersanding dengan teks Latin yang nantinya NASA ini menjadi rujukan George Sale. Nah, George Sale itu kan salah satu penerjemah dari Inggris yang membuat terjemah lagi kan. Nah, salah satu magnum opus yang menjadi rujukannya itu ya karyanya Marucci tadi karena Marucci ini bisa menyandingkan antara lafaz Arabnya bersama lafaz Latinnya gitu. Oke, nah Roberto Totoli fokusnya mungkin nanti bisa ditanyakan di tanggal 19 karena ini saya cuma berbagi hasil bacaan saya dan dari beberapa buku yang saya baca yang menjadi ironinya ya saya pertanyakan kenapa Barat sangat kaya akan seperti manuskrip kayak Quran cetak itu di Italia gitu. Nah, saya contoh di sini ironi Italia itu koleksi manuskrip kenapa tidak di Timur Tengah gitu. Kan sekarang mushaf yang katanya mungkin teman-teman bisa lihat di Quranikum ya kalau tidak salah website tersebut di Birmingham kan tempat penemuan manuskrip yang katanya itu dari abad ke-7 gitu. Gak tahu abad ke-7 itu abad ke-8 tapi yang berlokasi di Birmingham kan.
Nah, yang menjadi ironinya tadi, eh, kekayaan korpus manuskrip, ya kenapa tidak di Timur Tengah gitu? Malahan sebaliknya, malah di Barat, apalagi di Italia kan. Jadi manuskrip-manuskrip yang hasil konfrontasi, yang hasil ekspansi tadi dipindahkan ke beberapa perpustakaan, khususnya di Roma, ini tuh sangat banyak sekali gitu. Entah kenapa diteliti itu, salah satunya ya tadi ingin membuktikan untuk menjadi daya tanding bagaimana paradigma yang selama ini memenuhi otak kita, bahwasanya tidak hanya perlawanan loh Al-Quran di Eropa itu tidak hanya untuk melawan Islam sendiri, tetapi Al-Quran itu menjadi bagian dari perkembangan budaya, perkembangan intelektual di Eropa gitu. Mungkin teman-teman bisa tuh nanti ke Eropa ingin meneliti manuskrip, karena sangat banyak sekali di, kalau kata Roberto Toto itu, di beberapa ordo-ordo, di beberapa perpustakaan itu ya sangat banyak, sangat masif sekali di Italia dan Vatikan. Nah, selanjutnya ada konvensionalisasi. Nah, sebagaimana tadi, perjalanan Quran dari abad ke-12 sampai abad ke-17, yang paling kontras ada konvensionalisasi itu di abad 16 dan 17. Karena adanya ketegangan teologi yang terbesar gitu. Pada saat itu bukan lagi ketegangan antara Kristen versus Islam gitu. Karena pada awal-awal, pada abad ke-12 ataupun setelah ekspansi, setelah invasi Mongol atau pada zaman Ottoman, bukan lagi konvensionalisasinya tuh bukan tentang Kristen versus Islam, tetapi dari dirinya sendiri gitu, dari bagian dirinya sendiri. Melainkan seperti Katolik dan Protestan. Nah, karena itu Al-Quran sebetulnya masih bagian dari komunitas marginal Eropa itu sendiri. Ya karena yang sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, Al-Quran itu banyak mempengaruhi budaya Eropa itu. Ya karena tadi teks Al-Quran itu dijadikan senjata untuk menyerang sesama Kristennya gitu. Nah, sekarang kan di Indonesia untuk menyerang menyerang contohlah sekte madhab kan, menyerangnya tuh dengan Quran-Qurannya lagi gitu, dengan hadis-hadisnya nabinya gitu. Apakah kalau ada pertanyaan dari benak saya kayak, apakah Nabi ridho gitu kita mengkafirkan sesama sektarian, sesama umat Islam itu ya dengan hadis nabi-nabinya saja, dengan hadis nabi itu sendiri gitu. Nah, yang menjadi sangat sangat keren sekali itu Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam menjadi senjata orang-orang Kristen, orang-orang Katolik dan Protestan. Jadi komunitas marginal Eropa itu sendiri itu memakai Al-Quran itu menjadi senjata penyerang gitu, menjadi argumen untuk mendukung teologisnya, mendukung budayanya. Contoh di sini kan ada Protestan menuduh Paus. Jadi kan beberapa sekte di Kristen itu ada beda ya antara Protestan, Katolik itu eh, semuanya itu tergantung Paus gini gini gini. Nah, dikarenakan adanya penerjemahan Al-Quran, tahu akan kitab suci ini, ya jadi kayak mengutip beberapa ayat, apalagi kan di sini ada anti Trinitarian, mengutip ayat-ayat teologi tentang ya Tuhan itu satu gitu. Tidak ada yang Trinitas Trinitas. Kalau tidak salah di Al-Qur'annya tuh Al-Maidah ya ayat 83, ini walakod walakod kafarol ladina qalu, saya asal lupa lagi. Itu pokoknya ayat-ayat yang seperti itu, ayat-ayat Trinitarian, itu dijadikan argumen gitu. Saya lupa lagi ayatnya, maaf ya teman-teman. Bisa dibuka Al-Maidah ayat 83 ya kalau tidak salah. Gak tahu sebelah kiri sebelah kanan, saya bukan Adi Hidayat. Jadi silakan di searching. Jadi dijadikan argumen sebagai penyerang ya pada komunitas Kristennya sendiri gitu. Al-Quran itu jadikan dalil loh. Nah, ini di sini saya kayak sangat mengapresiasi sekali. Kok bisa-bisanya loh gitu. Perhatiannya itu membaca Al-Qurannya sampai ke sana gitu. Malahan menjadikan alat senjata untuk menyerang temannya sendiri ataupun ya komunitas marginalnya sendiri. Ya sama seperti kita juga di Indonesia, ya gitu, madhab gini-gini ini kan Al-Qur'annya itu sendiri, tapi nggak tahu ya, saya sendiri mungkin jarang menemukan orang-orang Muslim memakai dalil dari Alkitab, dari Bible, seseringnya dari hadis, dari Quran kan. Nah, selanjutnya mungkin ini udah sampai ke kesimpulannya Roberto.
yang didapat dari tadi bagaimana Al-Quran bertransmisi, bagaimana Al-Quran bertransformasi dari manuskrip kecetakan ke huruf Latin, itu tuh bukan hanya mengisi diskursus tentang studi Al-Quran, studi Islamnya saja, tetapi kita harus kita harus melihat bahwa ada yang lebih besar daripada itu gitu. Ya, karena tadi Al-Quran, terjemah Al-Quran, Al-Qurannya sendiri itu mempengaruhi, yang poin yang saya dapat kayaknya dari bacaan papernya Roberto Totoli, yang saya dapatkan adalah bagaimana Al-Quran Al-Quran itu menjadi perubahan, menjadi suatu untuk merubah budaya Eropa, dan Al-Quran itu menjadi bagian Eropa itu sendiri, tidak bisa terelakkan. Nah, yang tadi penelitian EUQ ini, penelitian Al-Quran di Eropa ini juga memberikan bukti bahwa kehadiran Al-Quran di Eropa melintasi masalah polemik belaka, akan tetapi melahirkan analisa linguistik modern, perdebatan teologi Barat, dan refleksi bagi identitas multikultural Eropa gitu. Tadi dari abad 16 dari cetakan, eh, minat pada filologi, pada lapan-lapan pada mushaf Al-Quran kan dengan berbahasa Arab, itu menimbulkan Eropa itu kayak, wah ini keren banget. Jadi minat pada zaman Renaissance itu ya sangat berkembang. Terus yang tadi teologi tadi, Eropa, orang-orang barat itu mengutip ayat-ayat teologi, ayat-ayat bahwa Tuhan itu satu untuk mendukung argumennya sendiri. Oleh karena itu, kita tidak bisa memandang Roberto itu yang menurut pembacaan saya ya, Roberto ingin merefleksikan kepada kita bahwasanya Al-Quran di Barat tidak hanya eh, pada lingkup polemik, tidak hanya pada lingkup perlawanan, mencari kesalahan Islam, who is enemy tadi, tetapi lebih daripada itu, bahwasanya plot twistnya itu Al-Quran malahan menjadi bagian dari Eropanya itu sendiri itu, yang membentuk budaya, yang membentuk keintelektualitasan Barat, yang membentuk eh, cara berpikir teologi orang-orang Barat gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya lebih ke gak mau bukan kayak kita mungkin abis ini kita sharing-sharing, apalagi yang sudah baca, bagaimana cara pandang atau cara pembacaan teman-teman pada papernya tadi Roberto Totoli yang membahas Al-Quran di Eropa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin tetap semangat untuk selalu belajar di Elbranstock. Oke, saya kembalikan ke Mas Walid. Terima kasih. Sama-sama Mas Rival, Masya Allah, sangat berapi-api sekali tadi ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi. Dipersilahkan, kali ada teman-teman yang baca singkat barusan. Kayaknya Mbak Jauharah tadi udah mau baca katanya. Atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya untuk didiskusikan bersama, boleh lewat kolom chat atau angkat tangan. Silahkan Mas Fauzi. Ya, kasih Habibie. Eh, jujur saya belum baca selesai si papernya Totoli yang itu. Hmm. Cuma pertanyaan saya tadi ya sempat disinggung ya sama Mas Rival ya. Kalau entah dia yang generasi keberapa ya, abad ke-11 atau ke-12 atau ke berapa gitu, yang meneliti Quran itu memiliki keterbatasan bahasa ya. Tapi dia nulis tentang Quran ya, bukan Al-Quran. Terus dia informasinya dari mana kalau nggak bahasa Arab gitu? Apakah dari ya dia bahan review Qurannya itu dari mana? Mungkin itu ya. Sama mungkin bisa aku mau share screen ya.
Kita lihat-lihat jalan-jalan ya. Tadi sempat nyari peta-peta. Nggak tahu yang dimaksud rival yang ini atau bukan. eh Sebelah sini ya. Eropa bener nggak sih? Eropa ini kan ya? Jangan-jangan saya salah ya. Bener nggak? Bener ya? Kita anggap bener aja ya. Kalau kita lihat nama-nama tokoh di sini ada people, tokoh. Ini eh, website yang bagus ya buat teman-teman yang mau lihat peta dunia. Sini kita ke abad 12. Hmm. Di sini di sekitar Italia sih ini detailnya di sekitar Italia. Di sini ada nama-nama Muslim yang terkenal, Ibnu Rushd, terus kalau kita mundur sedikit Ibnu Bassam ada di sini, terus Muhammad Ali Idris ini bukan Syafi'i ya. Syafi'i itu di sini kalau nggak salah. Syafi'i itu di sini, ya sekitar akhir abad 8 ada di sini, Palestina. Jadi yang Muhammad Idris yang di sini itu kita bisa klik untuk lihat dia seorang fotografer atau apa ya, tukang ukir pahatan atau kaligrafi semacamnya mungkin. Anyway, jadi kalau kita lihat di sini memang harusnya ya, mereka banyak berinteraksi dengan muslim-muslim yang saya ragu para muslim ini tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau kita asumsikan sementara ya, kalau para muslim ini ya bisa berbahasa Arab, harusnya mereka punya wawasan tentang bahasa Arab. Apalagi mereka adalah peneliti, ya peneliti ya tentunya. Kembali lagi ke pertanyaan awal, kok bisa mereka atau kok bisa Roberto Totoli bilang mereka kekurangan skill bahasa? Ini tuh. Ini Al-Mu'min Khalifah Abbasiyah ya kalau nggak salah. Ya. Tapi bukan, bukan. Abbasiyah nggak di sini. Abbasiyah nggak sampai sini kayaknya. Atau iya? Oke itu ya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya. Nih Mas mau lihat. langsung, Jadi, mau langsung dijawab apa yang lain dulu ditampung? Langsung saja Mas Ulid biar nggak Oke, lupa. siap Mas. Mungkin dari paper ya Mas Puji, saya menemukan bahwasannya ketika yang tadi ya, kenapa Barat itu bisa bisa improve ya, padahal di sisi lain tuh kekurangan tentang pengetahuan bahasa Arabnya. Nah sebetulnya yang saya tadi eh, hampir kelewat ya, mungkin banyak yang terlewat karena jujur ya kalau teman-teman baca papernya itu tokoh-tokoh yang disinggung oleh Prof. Roberto itu banyak sekali. Nah yang saya tadi lupa pada apa namanya tuh penerjemah pertama Robert Hopkinson itu, sebetulnya Robert Hopkinson itu ada yang membantu kalau di papernya ya. Jadi ada beberapa orang Islam atau orang Muslim yang membantu terjemahan pertama itu. Saya lupa lah, lupa lagi namanya. Tetapi di paper dikatakan bahwasannya penerjemah pertama Robert Hopkinson itu dibantu oleh beberapa orang Muslim gitu. Kan gak, bukan gak mungkin ya kayak Robert Hopkinson itu menerjemahkan Quran yang berbahasa Arab menjadi bahasa Latin. Pasti kan harus mengetahui apa apa sih ini kata kata Arab ini itu apa. Tetapi eh, hasil dari karya yang dihasilkan oleh Robert Hopkinson itu ya tadi dikarenakan ada beberapa yang membantu beliau gitu. Nah yang menjadi ya tadi bagus pertanyaan Pak Mas Waji itu kenapa si filologis ataupun eh apa namanya tuh kekompetenan Barat itu kan sebetulnya kurang, tetapi kok bisa loh menerjemahkan Al-Quran. Mungkin pembahasan saya ya, mungkin ini gak bakalan menjawab sih kayak ya sering misalnya dari teman-teman juga yang saya baca itu ya tadi ada sebetulnya ada pembantu dari awal penerjemahan. Tapi untuk abad-abad selanjutnya pada percetakan ataupun terjemahan yang akan dibuat nantinya oleh beberapa penulis penulis itu saya kurang tahu ya karena
Itu banyak banget tokohnya. Mungkin dari teman-teman ada yang baca, yang mungkin yang saya jawab hanya itu Mas Moji. Gimana Mas Moji? Ya, tetap. Jadi ya, kalau kalau ada ungkapan eh, si penulis atau si peneliti itu kurang tidak bisa bahasa Arab, itu bukan tidak bisanya itu bukan selevel kayak kita ya. Mereka punya yayasan wawasan yayasan. Dia punya wawasan, cuma karena mereka punya teman yang lebih jago, eh, itu sebagai bentuk tawadu juga mungkin ya. Mereka berkonsultasi dan itu sangat wajar ya, berkonsultasi itu sikap yang terpuji lah, sikap yang terpuji dalam akademi itu. Cuma ya tadi kok bisa totali bilang eh, dia itu kurang gitu bahasa Arabnya. Masa masa argumennya cuma karena mereka minta bantuan? Kayaknya nggak segitunya. Atau mungkin dari Mas Gumilang mungkin yang baca kan? Aku baca sih sebenarnya udah selesai juga. Tapi jujur emang apa ya, banyak banget nama-nama tokohnya. Kalau nggak salah nama temennya itu Isa Al-Ghedali atau siapa gitu. Ada kayak nama-nama Arabnya gitu. Dia dia juga kayak kalau nggak salah dia itu juga apa mu'alaf, kalau nggak ini pindah ke Kristen kalau nggak salah, convert ke Kristen gitu. Itu sih emang ada bantuan juga. Dan juga kalau nggak salah itu ya eh, peneliti-peneliti itu dibantu sama ini orang dulunya dia Muslim, terus karena konflik atau apa mereka itu dipaksa masuk Kristen gitu. Nah, si Muslim yang ini yang tadi itu mereka tuh orang Arab. Mungkin dari itu juga bisa terjadinya terjemahan itu. Mungkin ya. Mungkin sama ini juga apa kayak sedikit mungkin kayak bertukar apa pikiran tadi kan Mas apa Rival kan bilang kok di Arab atau Timur Tengah lah bisa kita katakan nggak ada kajian-kajian kayak punyanya Totoli ini. Sebenarnya itu tuh kayak ini sih masalah interest apa ya studi ya apa ketertarikan studi kita pun kayak di Timur Tengah itu mungkin khususnya apalagi Jordan, Yaman itu termasuk. Kalau Mesir jujur kurang tahu ya. Itu kita itu kayak dipisah gitu. Misalnya kayak manuskrip ini kan totally kajiannya manuskrip ya. Lebih ke manuskrip dan interdisipliner. Itu kita dipisah. Kalau di Tim Tank khususnya Jordan dan Yaman itu kalau Quran, wes Quran aja gitu. Tapi kalau manuskrip itu masuknya tahqiqul makhtutot. Dia masuknya ke antropologi di sini. Jadi emang kayak ada kurangnya apa ya? Kurangnya integrasi lah kalau di UIN tuh integrasi gitu kan ya. Nah itu sih sebenarnya kalau menarik juga kalau dikaji soalnya di Yaman itu banyak banget manuskrip-manuskrip yang belum belum dimasukkan ke apa ya digitalisasi ya ini sebutannya. Bahkan ada salah satu kota Shibam namanya di Yaman, itu di Yaman Selatan di ibu kota Hadramaut. Itu kota Shibam itu sudah ada sejak tahun 3 Masehi bahkan. Dan dan apa masjid-masjid itu dibangun di sana itu udah ada sejak abad 9 atau 10 Masehi. Saya pun juga kebetulan pernah berkunjung ke sana. Waktu itu emang belum ada ketertarikan dengan kajian-kajian seperti ini ya. Jadi kayak banyak banget di sana manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan tua, bahkan pernah sekali ngelihat tulisan Al-Quran itu yang kayak masih apa ya, nggak ada titiknya, nggak ada apanya itu udah tua banget. Tapi ya itu tadi mungkin karena emang interestnya berbeda, jadi nggak ada kajian atau artikel atau penelitian yang keluar. Sama ini sih sebenarnya juga kayak mereka tuh nggak ada yang ngajak. Coba seandainya Mas Sulit ngajak mahasiswa Yaman, ayo kita neliti ini yuk, kamu ngurus manuskrip,
gua nulis tulisan apanya gitu. Nah, itu sih mungkin kita butuh mahasiswa Indo yang ngajak mahasiswa Timur Tengah. Itu sih yang kita rasakan juga ya. Kurang kita tuh kayak nggak diajak. Weka. Itu sih Mas Rival, Mas Waji juga. Gimana Mas Oji? Oh, kok saya? Tapi Ya iya kalau benar kata Mas Bu yang bilang saya tadi ya. baca dikit sih, ya benar kata Mas Oji ada biarawati itu. Sama apa tadi yang disebutin sama Gumilang, Murtad mualaf. Kikir, Orang-orang murtad. Isa Oh, Ishak. Deli. Nah itu. Kelihatan ya bacanya masih halaman-halaman awal ya. Iya. Bener. Iya, tadi juga ya soal filologi dan Timur Barat ya. Kata Mas Bu bilang tadi itu menarik ya. Orientasinya Timur ya kelihatannya. Itu kalau nemu manuskrip itu niatnya pengen diabadikan gitu. Jadi bukan bukan dalam apa, meneliti apa yang terjadi kenapa orang itu nulis seperti ini atau manuskrip ini bekas atau pokoknya aspek-aspek filologi lainnya. Tapi lebih ke bagaimana supaya manuskrip ini tetap bertahan. Makanya yang lahir itu kajiannya tahqiq atau digitalisasi. Tapi kalau kita baca hasil-hasil tahqiqan itu ya, itu sebenarnya penelitian yang wow banget ya. Mas Gumilang yang sudah diajak menerjemahkan, diajak sama mahasiswa Indo, apa Alfiris, itu Mas Gumilang ngasih banyak tahqiqan yang itu sumbernya dari hasil tahqiqan juga dan itu wow banget ya. Siapa? Hasil-hasil tahqiqan baik. Misalnya Aiman ya. Aiman itu yang paling terbaru tahqiqannya Fihris. Aiman Sayyid Ramadan, Aiman Sayyid siapa gitu namanya. Aiman Sayyid siapa? Gumilang. Aiman Said Fuad. Fuad, Aiman Fuad Said. Fuad Sayyid Said. ya. Iya. Aiman Fuad Sayyid. Itu versi tahqiqan terbaru sebelum tahqiqannya Gumilang. Eh, itu datanya banyak banget sampai ngutip Noldeke juga karena dia orangnya ternyata pernah kuliah di Paris kalau nggak salah si Aiman itu kata kata muridnya. eh itu ya mungkin respon soal dulu. Nah, pertanyaan rival tadi ya, kenapa di timur kajian manuskrip kurang? Saya bukan kurang, tapi di tahqiq modenya jadi tahqiq. Setelah jadi tahqiq, mereka sudah atau kita ya, biar saya termasuk juga, kita sudah merasa aman gitu terhadap manuskrip itu karena sudah aman, sudah tertahqiq, sudah di PDF kan, sudah dicetak atau digitalisasi lagi. Beda sama Barat yang pengennya tetap asli gitu manuskrip. Tapi ini keluar ya kajiannya. Mungkin kita balik lagi ke tentang Europe. Saya kembalikan lagi ke Mas Rifa. Oke, terima kasih Mas Waji sama Mas Gumilang sudah memberikan ulasannya ya. Mungkin saya juga eh, mungkin baca-baca dari cara cara Barat melihat ataupun Timur dan Barat gitu ya menjadi suatu yang sangat penting banget gitu kayak tadi Barat ingin melihat bagaimana itu manuskrip itu bagaimana dilihat atau bagaimana manuskrip itu dibaca. Sedangkan Timur Tengah kan ada lagi caranya seperti tahqiq tadi. Jadi itu ya terpikir oleh saya itu kayak bagaimana antara Barat Timur itu menemukan titik tengah gitu kayak saya akui Barat itu pendekatannya sangat antropologis sekali. Jadi Islam berkembang itu dilihat bagaimana di ruang sejarah itu bagaimana seperti itu. Maka kalau saya bisa katakan ya, Barat Barat melihat Islam itu kan dari luar. Nah, sedangkan kita kan dari dalam. Sebagai orang beriman kan kita tidak tahu bagaimana luar melihat kajian kita gitu. Nah, tetapi Barat kan lebih ke melihat
bagaimana Islam itu berkembang dari abad ke abad. Jadi lebih realistis. Barat lebih realistis, tapi Timur kita akui Timur juga emang Timur kan bersanad gini 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 itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita ke Barat kan bisa ditanyakan ini Barat sanadnya kemana gitu. Nah kalau Timur kan ada beberapa tahapan sanad per guru-gurunya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas ulasannya Mas Gumilang sama Mas Paji. Kembalikan ke Mas Ulid. Ulid Ya, Saleh. ya. Tadi Mas Gumilang kayaknya nanya di kolom chat. Kalau nggak salah di paper itu ada ngebahas tentang Arab Kristen di Eropa ya. Arab Kristen di Eropa ada Mas Bimal tadi di paper itu ya. Mungkin selanjutnya ada yang mau didiskusikan lagi. Itu bagus tuh dibahas para imigran-imigran Arab Muslim. Itu itu gimana kata Totoli? Gimana Mas Rifal yang tentang imigran-imigran Arab, Gimana tadi pertanyaannya? yang Kristen mana ya? Kristen Arab apa gimana? Oh itu. Iya, Kristen Arab yang ada di Eropa. Kristen Arab. Oh, Kristen Arab yang ada di Eropa. Saya kok ini belum ah Tapi bacaan saya emang agak agak kabur sebetulnya. Tapi emang ya gimana gimana? emang ini sih emang nggak dibahas sama Totoli sih, cuma kayak disebutin aja Ya, gitu. enggak spesifik Ada ya. apa ya? Iya benar, Arab Kristen tuh adalah andilnya sedikit untuk project mereka gitu, apa untuk penelitian mereka gitu. Itu aja sih. Tapi kayaknya menarik gitu emang kalau dibahas. Lanjut, Lanjut mau nanya lagi. Saya mau nanya lagi. Boleh nggak? boleh-boleh. Habis itu saya. Ya, mungkin mungkin pertanyaan kita sama, Lid, karena kita baca di awal-awal doang. Saya Berarti mau nanya, diwakili sampean, Mas. saya mau nanya tentang kontribusi non-Muslim sama terjemahan, proyek terjemahan ini ya. Itu entah ya, tadi saya belum baca selesai. eh Dalam respon Husdan ini ya, yang tadi dan dalam rangka cari musuh gitu ya. Entah benar atau enggak, eh, umat-umat non itu juga respon memberikan respon yang justru baik ya. Kalau bilang isinya Quran itu bagus, penuh nilai, pengetahuan dan sebagainya. Apa yang terjadi, Mas? Apa yang terjadi ya? Kok ada respon seperti itu dari biarawati atau dari siapa tadi istilahnya? Chris atau apa tadi istilah di buku ya? Ya gitu. Padahal tadi dijelaskan sama Mas Rival, tendensius di masa-masa awal itu orientasinya ke cari musuh atau cari alasan bagaimana untuk mengalahkan conquer ini. Silakan Mas Iqbal. Beluduk di Aku sini. eh memang tadi sangat ini ya harus diperhatikan tadi pas emang awal-awalnya itu kayak perpindahan cara pandang ya seperti dari awal kok dari bisa-bisanya dari polemik menjadi sesuatu yang nantinya itu membuat apa namanya tuh malah-malah kan sampai bisa merubah budaya cara pandang Eropa sendiri. eh Salah satu dari mungkin yang saya baca ke bawah
seperti para biarawati, para raja, para aristokrat ya sebutnya, mengapresiasi bahwasanya Al-Quran ini memberikan konten-konten yang sangat menarik. Ya karena tadi ketika Eropa abad pertengahan yang sangat lumayan kacau ya abad tersebut, dengan adanya Al-Quran, jadi nilai-nilai yang atau konten-konten yang dibawa Al-Quran itu dengan adanya kenapa tadi para aristokrat itu bisa mengapresiasi eh, karena gimana saya ngomongnya ya, eh kan si Al-Quran ini menjadi argumen ya, argumentasi pendukung untuk beberapa sektarian di Kristen itu sendiri gitu. Karena kan dari seperti Protestan ataupun Katolik kan, apalagi yang anti Trinitarism itu, dengan adanya Al-Quran ada, jadi tidak semua ayat Al-Quran dikutip, tetapi hanya ayat-ayat teologi itu wah masuk akal banget nih gitu. Nah, salah satu pujian yang diapresiasi oleh Eropa pada Al-Quran tadi, ya tadi memberikan ataupun mengelaborasi bagaimana teologinya itu membangun salah satu eh, sebagai tandingan gitu, tandingan kata ini harus Trinitian ataupun kata beberapa sekte Kristennya itu sendiri apa namanya tuh ber bukan berdampingan, berlawanan, nah Berhadapan, berlawanan, berkonfrontasi, kontra, dan nah konfrontasi. iya kontra gitu. Yang saya soroti kan ada romantisisme ya yang tadi. Ada beberapa gerakan ya saya baca bukunya Prof. Aji Alatas tadi ya, tidak semua orang Kristen ataupun orang-orang Barat itu sebetulnya tidak menolak atas hierarki dari orang-orang Barat kayak aristokrat itu, tetapi dia tuh lebih tertarik pada kajian Islam itu ya tadi dari sisi spiritual gitu. Kayak Islam mempunyai Rumi, mempunyai beberapa sastra apalagi Al-Qur'an kan. Nah, dengan adanya beberapa karya-karya seperti puisi, Al-Qur'an dan sebagainya, itu menjadikan orang-orang Eropa itu dikarenakan tuntutan dari sekularisasi tadi berangkat dari abad pertengahan yang sudah Renaissance pencerahan, makanya beberapa sektarian orang Barat itu ya interest terhadap kajian-kajian Islam, makanya ada apresiasi dengan yang dibawa oleh Al-Quran. Apalagi kan pada bagaimana Edward Said mengelaborasi di bukunya Orientalism kan, itu sangat mengubah cara pandang semua sekuler eh, Barat lah di Eropa. Karena kan yang asalnya tadi ketika orang Barat tidak netral atas berbicara perihal keislaman, perihal Islam, perihal Al-Quran, ketika adanya Edward Said dengan orientalismenya, itu bisa merekonstruksi cara pandang Eropa terhadap Barat. Juga kan banyak dari apa namanya tuh peneliti dari umat Muslim sendiri. Jadi orang Barat yang asalnya tidak netral itu menjadi netral karena sering bersinggungan dengan peneliti tersebut gitu. Kayak oh gini orang Islam teh gitu. Kalau Sunda mah ya, ternyata umat Islam itu seperti ini gitu karena banyak bersinggungan dengan orang Islam. Oh, makanya jadi cara pandangnya itu pelan-pelan berubah. Mungkin seperti itu Mas Baji. Kalau di paper itu dijelasin nggak ya sekte-sekte keagamaan yang pertama kali mungkin bisa bisa menerima atau terhadap apresiasi ya, apresiasi konten di Quran itu. Disebutin nggak sekte-sekte gitu? Kalau sekte sih saya tidak menemukannya Mas Puji, tapi yang dibawa oleh Totoli itu kayak tokoh-tokoh yang mungkin menjadi tonggak gitu, menjadi suatu tokoh menginfluence beberapa peneliti yang lain gitu. Tapi saya tidak menemukan sekte, paling yang tadi saya sekte itu menemukan yang Islam minoritas. Kalau yang mengapresiasi saya tidak menemukan, tetapi tokoh-tokoh yang disinggung oleh
Prof. Totoli. Ya, thank you. Itu ada pertanyaan tadi. Cuk. Bagaimana Ada. Mas Bud? Ada lagi? Kalau saya boleh bertanya ya. Sulit soalnya. Saya lebih ke konteks sosio historis yang di daerah yang banyak uh, ulama-ulama Muslim gitu. Contohnya yang di Andalusia gitu. Itu kira-kira uh, apakah ada saling tukar pikiran kah atau saling membantu dalam hal yang menerjemahkan itu? Itu kan di Andalusia kan, di Spanyol kan banyak kan di sana ya. Itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya sama penerjemahan itu? Terus yang Isa Deli itu saya nggak begitu ini juga sih. Nggak begitu paham apakah yang Islam itu Isa Deli atau yang satunya Juan de Segovia kalau nggak salah. Itu Mas. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Haidar ya. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Ditampung dulu. Ditampung dulu. Sekalian Mas Haidar. Silahkan Mas Haidar. Oke, izin. Ini sebenarnya bukan mau tanya sih, tapi coba coba masuk ke diskusi ya. Eh, Walaupun saya jurusan saya magister di Pekalongan, bukan ilmu Al-Quran ya, maaf ya. Tapi saya selalu ikut dan sering menyimak Elbran karena menarik. Saya di sastra Arab. Saya juga ingin mengutip tentang apa, coba menarik ke belakang historical, dari historical. Jadi masuknya Islam ke Eropa gitu ya. Ini saya agak mundur sedikit. eh itu kan di era Bani Umayyah, yaitu di penaklukan Andalus pertama itu Torik bin Ziyad. Ya. Terus bahkan sampai Islam berjaya itu di era Abbasiyah. Islam berjaya di Andalus, di Eropa, di Granada, di Cordoba, di Sevilla, dan lain sebagainya itu selama 7 abad kurang lebih. Nanti bisa dicek sama Mas Fauzi dari tahun apa ya kira-kira. Dari awal Bani Umayyah sampai Daulah Abbasiyah pun itu Islam masih berjaya di situ. Nah, maksudnya saya coba masuk dari sisi sastranya ya. Jadi bukan hanya sekedar masalah. Jadi hal kayak gitu. Ada tokoh-tokoh sastrawan syu'ara, syair-syair yang terkenal di era Umawi dan era Abbasi adalah sering kita dengar mutanabi ya, penyair mutanabi ya, atau disebut sebagai nabinya penyair ya. Itu di era itu. Atau kemudian yang kita sering dengar selawatannya apa di musola-musola ilahi Rasul Firdaus itu Abu Nawas itu di era itu. Barangkali eh, barangkali Islam atau Al-Quran bisa familiar di sana bukan hanya lewat jalur agama saja, tapi jalur dari via kesusastraan ini tersendiri. Karena ketika kita mengulik sastra-sastra Arab juga tidak cuman hanya agama Islam, tapi orang-orang nonis juga tertarik dengan kesusastraan Arab. Mungkin itu aja sih. Ya, pokoknya intinya kita juga historicalnya di Daulah
Umawi dan Abbasiyah ketika Islam masuk, Islam berjaya di Eropa itu, masa keemasan Baitul Hikmah, masa keemasan Islam itu eh, di Eropa juga juga berjaya gitu. Artinya sangat mungkin sekali kenapa Islam bisa ikut terkenal, Al-Quran bisa familiar. Jadi nggak aneh. Itu aja. Terima kasih Mas. Maaf kalau salah. Terima kasih Mas Haidar pertanyaannya. Sedikit menjawab pertanyaan saya sebenarnya tadi. Ya silahkan untuk Mas Rival. Oke, terima kasih Mas Ulid atas pertanyaannya dan Mas Haidar atas komentarnya ya dan ulasannya. Hmm. Yang pertama dulu ya dari Mas Ulid. Sebetulnya yang di paper yang saya sebetulnya belum apa namanya tuh eksplor kembali dari bagaimana sih eh, pengaruh ataupun di Eropa kan di Andalusia tersebut. Sebetulnya di Madrid kan tadi sebutkan di Madrid eh, John Tolan ya kalau tidak salah yang di Madrid tuh. Oh yang saya lupa lagi namanya siapa. Oh Mercedes Garcia kan yang di Madrid itu. Jadi tidak semua titik yang di Spanyol yang jadi hanya di Madrid gitu nggak ke Barcelona nggak ke Atletico. Nah saya baca di paper itu karena kenapa di Madrid. Karena ada satu minoritas Islam yang masih tersisa di apa namanya tuh teritori tersebut. Jadi teritori yang ada di Spanyol karena sudah di conquer tadi ya, udah dijarah, makanya umat Muslim yang ada di Eropa itu menjadi sedikit gitu. Nah, yang di paper sebetulnya yang ditonjolkan Totori itu lebih ke Madridnya tadi, yang di Iberia, yang menjadi titik tumpunya itu ya tadi yang orang minoritas Islam menuliskan naskah Al-Jamiado tadi, menuliskan Al-Quran dengan bahasa Roman tetapi menggunakan lafaz Arab gitu. Seperti itu Mas Ulid. Nah untuk Mas Haidar tadi tanggapannya terima kasih. Mungkin ya kalau kita melihat ke belakang bagaimana Golden Age itu berevolusi ataupun memberikan sumbangsi yang besar terhadap apa namanya tuh keilmuan atau pengetahuan Eropa, pengetahuan di dunia malahan. Kalau kata bisa katakan kan Islam pada saat itu kan sangat mendominasi sekali di abad khususnya pada Abbasiyah kan ada Baitul Hikmah pada abad ke-8 sampai 13. Karena pada saat itu pas ketika abad ke-13 ada invasi dari Mongolia, makanya Baitul Hikmah itu ter apa namanya tuh? Jadi ada invasi rata lah pokoknya Baitul Hikmah. Ya besar kemungkinan tadi ada dari syair-syair. Jadi Islam itu sudah dikenal bukan hanya pada Al-Qur'annya saja. Malahan kalau kita bisa lihat pada zaman Utsmaniyah, pada zaman Umayyah itu kan umat Islam tuh terkenal dengan garnisonnya. Tahu teman-teman garnison? Jadi ada satu kelompok yang ditempatkan di beberapa kota gitu. Jadi umat Islam tuh ya udah agama ini ada agama penakluk gitu, agama conquest gitu. Kayak gitu. Nah, makanya siar Islam dari bahkan lensa potret kita terhadap historisitas Islam itu sendiri memang sangat penting dalam bagaimana pergeseran intelektual Islam, bagaimana pergeseran, sebagaimana kan pernah dielaborasi pergeseran intelektual Islam itu di bukunya Modernitas dan Islam dan Modernitas karangan Fadlur Rahman. Itu dari Ottoman dibahas bagaimana pergeseran transmisi keintelektualan Muslim itu sampai ke Indonesia dan sampai ke beberapa mancanegara. Ya mungkin seperti itu. Oh, yang tadi yang mungkin bisa dari kaligrafi, dari syair-syair. Jadi Islam itu tidak dikenal hanya pada conquest saja, hanya agama penakluk, tetapi lebih daripada itu Al-Qur'annya, puisinya ataupun syair-syairnya. Mungkin jika ingin lebih lanjut lagi teman-teman bisa baca bukunya Fazlur Rahman yang Islam Modernitas sama ada tuh buku namanya tuh Sumbangsi Islam pada Dunia. Itu dielaborasi berbagai aspek dari mulai ilmu pengetahuan, kimia, semuanya, Khwarizmi, Al-Kindi itu memberikan sumbangsi pada dunia hari ini gitu. Terima kasih seperti itu mungkin Mas Ulid saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih banyak Mas Rival. Untuk Mas Haidar, bagaimana?
apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Oh, masih yang ada. Oh, Ilham. Ilham, monggo Ilham. Mana Ilham? Oh, enggak, dia kan Ilham yang mana nih? Mana? Silahkan. Ilham yang mana nih ada? Ini gue bilang main tek-tek aja ini. Semua lupa ngomongnya. Aku pengen ini dong, tertarik tadi sama mungkin Pak, aku serahin dulu loh ke host. Ini mau ditutup dulu atau mau langsung lanjut? Aku pengen lebih lebih dalam ke teks-teks yang ditemukan sama rival tadi ya. Teks-teks Quran. Mungkin mau ditutup dulu ya Mas ya? Bebas, bebas. Enggak. Bebas. Oke, mungkin kita tutup dulu untuk diskusi lebih lanjut, lebih dalam, lebih pahit kopinya nanti. Terima kasih banyak Mas Rival dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan persiapan untuk tanggal 19 kita ketemu langsung dengan penulis papernya. Mohon maaf dari saya apabila banyakkan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah join. Terima kasih.